Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Wahyu Arianti N underscore yang berjudul Terjebak di Pasar Setan. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Perjalanan membawaku ke sana, ke tempat yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Terjebak di Pasar Setan, sebuah cerita dari Wahyu Arianti N underscore based on true story. Apa yang terlintas di pikiranmu apabila saya menyebut pasar setan? Pasti kalian akan menyangkutkan pasar goib yang ada di banyak gunung di Indonesia. Ya enggak? Tapi dalam cerita ini, saya tidak menceritakan pasar setan yang ada di gunung. Lantas, di mana? Yuk, simak baik-baik ya. Next. Ambil pelajaran yang bisa diambil dari setiap cerita yang saya bagikan ya. Jangan hanya mengambil dan menerima dari sisi seram dan menakutkannya saja. Ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya selepas asar, dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai Bledug Kuwu sekalian untuk menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata itu. Dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasyikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, saya memulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin memakan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Bledug Kuwu, saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Kecamatan Kradenan, Grobogan, tiba-tiba ban motor saya bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah itu, ketika memasuki Kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa saya berhenti di Pasar Sulur Sari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, saya lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam, saya baru masuk di daerah Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian melintasi area hutan jati, barulah saya sampai di wilayah Klopo Dhuwur di Blora yang terkenal dengan wong saminnya itu. Kurang dari 30 menit kemudian saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Batalion 410 Blora sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi, di samping masih tergolong motor yang baru saat itu. Sebelum berangkat touring, saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standarnya, saya dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba muncul dari sosok wanita tua. Dari mana datangnya,
Saya juga tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" tanya wanita tua itu. Saya menoleh ke arah wanita tua itu yang menyapaku tadi. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bogorejo. Mau naik ojek saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada melas. "Oh, monggo Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya Mbah. Motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya. Sebentar Mbah," ucapku. Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Saya terus berkonsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun terhadap mesin motorku. Begitu mesin motor saya starter, langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya saya sudah mempersilahkan wanita tua itu agar segera naik ke motor saya. "Pegangan ya Mbah," ucapku. Sambil aku lajukan motor, namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua. Waktu tertunda lagi 1 jam lagi untuk sampai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuat saya risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu berbau sedikit aneh. Dalam pikiran saya, nenek ini gaul juga. Ya masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk ojek. Namun aku tidak memperdulikannya. Saya anggap bau wangi seperti ini sama dengan wangian wanita yang ada di kampung saya juga. Umumnya pada hajatan-hajatan, kebiasaan mereka selalu memakai wewangian. Namun ya itu tadi, baunya menyengat. Dalam perjalanan tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya hanya berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki Kecamatan Bogorejo, Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tak ada jawaban dari wanita tua itu. Tidak dengar mungkin, pikirku. Karena waktu saya tanya dengan nenek itu, kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogorejo, saya bertanya lagi pada wanita itu. Namun, tetap tak ada jawaban. Saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita tua itu. Namun, saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut. Saya tidak melihat apapun. Wanita tua yang saya bonceng raib entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi. Sekalipun dalam hatiku penuh dengan tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor lumayan kenceng, meskipun jalanan lenggang. Lepas dari Bogorejo ini, saya memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada tontonan orang sedang punya hajatan. Dan ternyata bukan. Setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam. Tapi bedanya hanya tidak ada komedi putar di situ.
Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk di tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, segera saya tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut yang boleh dibilang ramai, meski malam sudah mulai beranjak tua. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut, setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun, saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hatiku, aku bergumam, aneh sekali, pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu, itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini bulu kudukku mulai meremang. Namun saya berusaha tetap tenang karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromak, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan HP, lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 11.58 malam. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada di dalam dimensi lain. Kemudian saya memasukkan lagi HP dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali saya masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Saya masih tetap santai. Saya kembali melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu saya melepaskan pandangan ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran, waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan minimal memakan waktu setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya memesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh ke samping dan ke kanan, ternyata juga sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso tadi, ternyata penjual bakso yang ada di depanku juga sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget. Sementara sinar bulan saja yang nampak tetap terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku. Dengan cahaya bulan perlahan-lahan saya memperhatikan ke sekeliling. Saya lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan yang membuat saya lebih terpelanjat lagi adalah ternyata tempat yang saya duduki yang sebelumnya terlihat bangku adalah kicingan makam. Saya bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor.
Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor menuju kenduruan. Sambil tentu saja dada saya terus bergemuruh. Selepas dari sana, walaupun dengan perasaan yang was-was dan sedikit takut, tetapi sudah tidak ada keanehan-keanehan yang datang. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.